Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tema 7 subtema 2, dan kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Pembelajaran ini berkaitan tentang perubahan wujud benda. Sebelum Bapak menjelaskan perubahan wujud benda ini yang akan dibahas pada pembelajaran 2 ini, mari kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ada dua gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Gambar apa? Ya, gambar daun yang berair. Iyalah. Baik ya, betul ya. Ini adalah gambar daun yang berair. Tapi daunnya ini nggak mengeluarkan air sendiri ya nak. Ini gambar ya, dinamakan proses pengembunan ya. Ini bisa kita jumpai di pagi hari ya. Jam-jam setengah 6, jam 6 kita keluar rumah. Perhatikanlah nak, pepohonan, daun-daun di sekitar rumah kita ya. Kalau tidak terlihat jelas seperti gambar ini, raba permukaan daunnya nak, itu terasa basah ya, terasa berair ya. Ini terjadi karena adanya proses pengembunan. Apa itu pengembunan? Pengembunan adalah ya, perhatikan ya nak, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair ya. Pengembunan ini merupakan proses perubahan zat yang melepaskan kalor ya. Jadi ada penurunan suhunya ya, ada penurunan suhunya, dilepaskan kalor atau panasnya ya. Contohnya apa? Ini adalah embun di pagi hari. Dan satu lagi yang sering kita lihat adalah saat kita memasukkan es batu ya ke dalam gelas, lalu kita tuangkan air. Kita tunggu beberapa lama kemudian gelas itu akan ya terlihat butir-butir, bulir-bulir airnya seperti pada gambar ini ya. Itu sama juga prosesnya nak, itu terjadi proses pengembunan ya nak. Jadi suhu di dalam gelas ini ya lebih dingin dari suhu yang di luarnya ya. Lalu dia menempel lah ya, bukan tembus ini ya nak, dia menempel. Jadi dia keluar dulu suhunya, baru menempel ke permukaan kacanya, maka terasa basah, sama seperti proses yang terjadi di gambar daun ini. Baik, nah terus gimana Pak? Pak, ini kalau siang kenapa nggak ada airnya lagi Pak? Ya itulah yang mau kita bahas ya kan nak. Pertanyaannya begitu ya nak. Gambar ini kalau pagi ada terasa basah, ada terasa airnya. Terus siang kok nggak basah Pak? Kok kering? Kenapa? Ya kan? Iya, betul itu ya nak. Ini sama juga terjadi proses perubahan wujud ya, wujud bendanya. Apa itu perubahannya? Kalau tadi pengembunan, kalau sekarang namanya penguapan ya. Apa itu penguapan? Ini perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya. Jadi dari cair menjadi gas. Selanjutnya, penguapan ini umumnya dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur. Jadi lama kelamaan ya, datang panas matahari itu menyerap bulir-bulir air di daun itu ya. Jadi airnya menguap ya, naiklah ke atas, yaitu ke permukaan di daerah di awan ya, untuk diolah, terjadilah proses sirkulasi air. Ini juga berhubungannya dalam proses sirkulasi air, terjadi penguapan, naiklah dia karena panas dari matahari ya. Lenyapnya pun pelan-pelan, nggak langsung hilang, pelan-pelan kering ya. Basah, setengah basah, baru kering total ya. Jadi penguapan ini ya, apalagi pada embun ini ya, terjadi biasanya
dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Jadi panas. Nah, ya, begitulah sedikit penjelasan Bapak tentang dua perubahan wujud benda ini. Untuk memperjelasnya, mari kita lihat. Nah, ya, ini ada percobaan. Ya, percobaan ini juga sudah pernah kita lakukan. Ya, ini juga sudah Bapak lakukan, baru Bapak lakukan. Ya, tujuannya ini adalah mengamati perubahan wujud benda. Yang dibutuhkan alat dan bahannya es batu, mangkok atau piring plastik, ya, palu atau martil. Tahu palu kan? Ya, tahu ya, palu atau martil. Baik. Ini dia prosesnya. Ini palu, ini es batu, ini piring mangkok ya. Siapkan alat-alat dan bahannya. Nah, lanjut es batunya ini es batu tadi ini kita pecah pakai palunya. Nah, jadilah kecil-kecil, es batunya yang besar jadi kecil-kecil. Nah, lanjut letakkan es batunya ini ke dalam piring, ya. Taruh ke dalam piring, ya, atau ke dalam mangkoknya yang tadi ya. Udah ditaruh dalam piring, selanjutnya letakkan es batu itu di bawah terik matahari. Nah, pada awal semester lalu kita sudah melakukan percobaan seperti ini. Hanya saja percobaan kita kemarin es batunya tidak kita pecah, tapi masih di dalam plastik. Dan percobaan kita yang lalu kita menentukan mana duluan mencair es batu yang diletakkan di terik matahari, terus di dalam laci meja, dan satu lagi itu di atas meja. Itu sudah pernah kita lakukan. Ini sama nak prosesnya ya nak. Nah, ini apa yang terjadi nak? Nah, es batunya mencair. Nah, mengapa? Nah, ini terjadi. Jadi ada dua perubahan wujud benda dari sini, yaitu dari padat menjadi cair. Yaitu apa namanya? Dari padat menjadi cair, yaitu mencair. Terjadi perubahan wujud benda mencair. Itu dikarenakan panas ya. Karena panas ini ya, makin cepat lelehannya itu terasa karena dikecil-kecilkan. Ya, beda itu nak hasilnya ya nak. Yang besar dengan yang kecil lebih cepat meleleh, lebih cepat mencair yang kecil daripada yang besar ya. Nah, jadi mencair. Yang kedua apa terjadi? Proses penguapan. Nah, karena di mana penguapannya ya? Nih, jadi dari cair berubah menjadi gas. Ini lama kelamaan es batu yang mencair kalian letakkan di situ, ya lama kelamaan itu juga akan berkurang ya. Berkurang banyak airnya ya. Jadi ada bantuan panas matahari ya. Jadi itulah. Nah, jadi ini tadi percobaan ini ya, ada dua perubahan wujudnya yang bisa kita pahami ya. Perubahan wujud benda dari padat ya, dari padat ke cair yaitu mencair, dan dari cair ke gas yaitu menguap. Baik. Tugasnya, nih tuliskan 10 contoh perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh panas. Ya, yang dipengaruhi oleh panas. Ada terjadi perubahan wujud bendanya. Sama kayak tadi kan, dari es ya, karena panas berubah menjadi air, dari padat berubah menjadi air ya. Dari air yang embun tadi itu karena panas jadi hilang, jadi kering airnya ya. Jadi cair menjadi gas, dia menguap ke atas, ditarik ya, ada proses kondensasinya ya. Itu tugas pertama. Nah, baik, kita lanjut pelajarannya. Sampai di sini paham? Ya, kalau ada yang tidak paham silahkan ditanya ke Bapak ya, melalui WA pribadi atau WA di grup ya. Nah, selanjutnya pelajaran kita ini masih sama seperti pelajaran yang pembelajaran 1 kemarin ya. Ini ada teks ya, teksnya juga masih berkaitan tentang proklamasi, peristiwa proklamasi ya. Kalau ini peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi. Ya, bagaimana menjelang proklamasi, bagaimana keadaan peristiwa setelah proklamasi ya. Baik, kita perhatikan ini, tolong dibaca teksnya ya. Nanti ada tugas ya,
dibaca teksnya, silahkan di pause dulu biar lebih enak membacanya ya. Nah, selanjutnya ini ada tugas ya. Tugasnya masih berkaitan tentang pelajaran yang kemarin, kata baku dan kata tidak baku ya. Dari teks tadi silahkan cari kata bakunya dan kata tidak bakunya beserta arti-artinya ya. Itu tugas kedua. Tugas selanjutnya adalah ini yang paling berkaitan ya. Silahkan 6 pertanyaan ini kita jawab ya. Pertanyaan pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya, siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Dan apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ya, silakan ya. Nah, baik, ada pertanyaan? Tidak ya? Ada? Oke, kalau ada silakan Bapak tekankan kembali. Silakan di WA pribadikan ke Bapak atau di WA grup kelas kita. Baik, oke. Jadi demikian ya pembelajaran kitanya. Bapak akhiri ya, Bapak ucapkan pula terima kasih. Ingat ya, 3 tugas ini dikumpulkan ya, diselesaikan, dikumpulkan, dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Oke, dikirim ke WA pribadi Bapak. Dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.